Bapak Ibu sekalian, saya Abdi Swadin, saya bergabung di Tiansi kurang lebih 9 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Perubahannya sangat luar biasa drastis dari kehidupan saya. Usia saya sekarang 34 tahun, Bapak Ibu. Ya, saya hidup di Yogyakarta sekarang, saya 15 tahun di Yogyakarta, jadi mulai membangun bisnis ini tuh di Yogyakarta. Ya, mulai mendapatkan kehidupan yang luar biasa dengan Tiansi di Yogyakarta. Sebelumnya saya belum pernah berbisnis sebelumnya. Saya asli Sulawesi, asli Palu, Sulawesi Tengah. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Saya menjalankan bisnis ini itu sekitar usia 26 tahun. Ya, saya seorang sarjana teknik lingkungan. Ya, alhamdulillah saya menyelesaikan waktu kuliah saya itu sekitar 13 tahun, Bapak Ibu sekalian. Tapi selesai loh. Selesai loh. 13 tahun, Pak. Saya terima mobil Mercy, Pak, itu 2,5 tahun. Saya kuliah 13 tahun. Jadi saya bilang lebih susah saya kuliah daripada ngejar mobil Mercy. Prosesnya pun, Pak, saya udah terima mobil dulu, udah terima kapal dulu, Pak. Terus iseng-iseng. Mimpi anak saya tanya, kapan Papa sarjana? Tiba-tiba besoknya saya langsung ke kampus. Istri sujud syukur, Pak. Susah, Pak. Kalau umpamanya Anda belum punya pekerjaan, Anda belum punya jabatan yang betul-betul kuat, Anda untuk melanjutkan kuliah itu adalah suatu keharusan. Tapi bagi saya, Pak, saya udah punya semua. Rumah 1 miliar saya udah punya. Mobil 500 juta saya udah punya. Passive income. Jadi apa alasan saya untuk melanjutkan kuliah lagi? Tapi saya lanjutkan, Pak, kuliah saya, Pak. Pada saat meja hijau itu, pendadaran terakhir, saya cuma bisa selesaikan 15 menit. Karena pertanyaan dosen di dalam itu adalah, piye tiensimu, Pak? Tadi orang sukses, yo. Piye tiensi kok produknya mahal-mahal segala macam. Tak terangin, Pak. Jadi ada slide, di sini ada whiteboard. Jadi tak terangin. Jadi kalau Anda sponsor 15 menit, Anda tanya sama istri saya. Istri saya ngelihat dari luar itu, Tiansi lagi. Seperti itu, Pak. Susah, Pak. Mobil saya lebih bagus daripada mobil rektor, Pak. Masalahnya. Itu bukan mau sombong-sombongan. Memang benar. Memang benar, Pak. Sama-sama Mercy. Tapi beda tahun, beda kelas. Nggak ada rektor saya di sini, kan. Ya. Nah, jadi saya 13 tahun, Pak. Dan alhamdulillahnya, sampai hari ini, sampai detik ini, saya belum pernah lihat ijazah saya. Belum pernah saya lihat ijazah saya. Ijazah saya, Pak, perawan ting-ting, Pak. Kalau ijazah Anda udah masuk kemana-mana, betul nggak? Masuk kemana-mana, masuk kemana-mana. Ijazah saya dimasukin aja belum, Pak. Masuk aja belum. Lihat aja enggak, Pak. Ya ngapain juga saya lihat, IPK cuma 2,3 kok. Nah seperti itu. Nah sekarang saya tanya sama Anda semuanya. Berarti bisa kan orang dengan lulusan 13 tahun menjalankan bisnis ini. Jadi bisnis ini tuh nggak perlu skill, Pak. Yang penting Anda punya kemauan, Anda punya impian, dan Anda mau bekerja keras. Merubah hidup, Pak. Bapak saya PNS, Pak, tamatan SMA. Ibu saya PNS tamatan SMA. 30 tahun mengabdi, Pak, pensiun, Pak. Kijang kapsul pun nggak bisa kebeli. Yang dikasih itu, Pak, sama pemerintah pada saat dia pensiun, selamat pensiun, dikasih jam dinding dan kalender, Pak. PNS. Bapak saya pegawai negeri sipil. Kalau saya PNS juga, pria nampak seksi. Ya, ukuran tubuh memang nggak bisa dibilang seksi. Gitu ya. Bedakan ceking dan seksi, Pak, ya. Ukuran seksi itu bukan dilihat dari sini, Pak. Seberapa tebal dompet Anda. Dengan duit cash, bukan dengan kartu kredit, ya. Jadi begini, Pak. Saya tidak akan bercerita mengenai kehidupan saya, karena kehidupan saya itu biasa-biasa. Bapak saya PNS tamatan SMA, ibu saya PNS tamatan SMA. Ya biasa banget gitu ya. Dari TK sampai SMA saya di Palu, terus saya datang kuliah. Cuman persoalannya sekarang, kenapa kita hadir di tempat ini? Paradigma pertama adalah banyak orang bilang ini bisnis tidak layak untuk dikerjakan. Mungkin Anda baru masuk dari ruangan, Anda bilang, kenapa kok banyak orang datang di bisnis ini? Atau mungkin orang yang mengundang Anda
itu begitu sangat ngotot untuk Anda datang di bisnis ini. Kenapa? Why? Bahasa Indianya, kuch-kuch hota hai. Apakah multi level itu apakah bisnis yang layak diperjuangkan? Atau cuman bisnis yang orang bilang bisnisnya pengangguran, bisnisnya ibu rumah tangga, bisnisnya orang-orang yang tidak punya kerja kan? Itu yang pertama. Jadi image multi level marketing di Indonesia itu begitu sangat buruk. Anda tahu ini siapa? Bill Gates, orang terkaya nomor 1 di dunia sampai saat ini. Bill Gates mengatakan, if you would be given a chance to start all over again, I will choose a network marketing. Nggak ada yang tahu artinya. Saya terjemahkan. Apabila saya harus memulai bisnis saya lagi dari awal, saya akan memilih multi level marketing. Nah, pertanyaannya, waktu Anda datang tadi ke sini, pakai batik, pakai jas, tetangga Anda bilang apa? Tuh, MLM. Tetangga Anda bilang, Pak insaf. Jalanin multi level, yang real aja. Multi level itu Pak, tetangga Anda. Yang notabene tetangga Anda adalah orang kedua termiskin di Malang. Ya. Motornya itu bukan 3 tahun kredit, tapi dia minta yang 10 tahun. Kalau dia tanya di dealer, ada nggak kredit 10 tahun? Tetangga Anda itulah yang kredit 10 tahun. Anda lihat, tetangga Anda yang orang termiskin nomor 2 bilang, multi level marketing, it's bad. Tapi Bill Gates, orang terkaya nomor 1 di dunia. Bill Gates aja ngomong, kalau dia harus memulai bisnisnya dari awal, saya akan memilih network marketing atau multi level marketing. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih Anda percaya? Tetangga Anda nomor 2 termiskin di Malang bilang multi level marketing is not good. Bill Gates, orang terkaya nomor 1 di dunia, mengatakan multi level marketing very good. Yang Anda percaya yang mana? Tapi pertanyaannya, kok udah jalan 1 tahun, 2 tahun kok belum bisa sukses-sukses sih? Sekarang pertanyaan Robert T. Kiyosaki di bukunya Business School mengatakan untuk sukses di MLM biar kelihatan passive income-nya, kelihatan segala macam, itu butuh waktu pembelajaran 5 tahun, Bapak. 5 tahun. Jadi di awal memang belum kelihatan hasilnya. Mohon maaf, 1 juta, 2 juta kami belum bilang hasil. Hasil kita itu 15 juta ke atas. Itu baru bilang hasil. Jadi kalau saya bilang nggak ada duitnya, itu berarti di bawah 3 juta. Nah seperti itu, memang di awal tidak bisa Pak, langsung. Terutama Anda yang baru. Jangan langsung mengharapkan sesuatu yang tiba-tiba simsalabim menghasilkan sesuatu apa yang didapatkan Pak Purno. Tetapi ada proses yang luar biasa di situ Pak. Kalau Anda prosesnya seperti apa? Satu contoh Pak. Orang hotel, dia baru bangun hotel, tiba-tiba waktu dia bangun pondasi sudah bisa dibuat menginap belum? Belum Pak, begitu juga kita. Di awal belum ada hasilnya, 320, 600, 320, 600, kadang turun ke 80 ribu, kadang turun jadi 2.000. 2.000 dipotong pajak, 2.000 jadi 0. Ambil bonus di stokis 15.000. Isi premium, mohon maaf saya kan Pertamax Plus ya makanya ya. Jadi waktu ada gejolak, turunkan harga BBM. Saya itu langsung nanya sama istri, ini BBM yang mana sih? Pertamax Plus. Kalau saya pakai premium Pak, Mercy saya itu nggak bisa jalan, ngambek. Matanya yang tadinya gini ketutup Pak. Ngambek dia Pak. Ini Anda lihat. Ini satu bukti Pak. Jadi kalau Anda masih meremehkan multi level marketing sekarang, oh nggak zaman Pak. Banyak orang bilang sekarang multi level marketing nggak berkembang. Tapi ayo kita ambil contoh. Perbedaan tidak selalu yang terbaik, tapi yang terbaik pasti berbeda, betul? Contoh, Aqua, saya sebut merek. Tahun 91, orang minum Aqua 1 botol, orang bilang,
Ngapain minum aqua sama dengan harga 1 liter bensin? Bener nggak dulu? Tapi sekarang pertanyaan saya, siapa yang tidak minum aqua? Jadi yang orang lain bilang ngapain itu, si pemilik aqua itu udah bilang, suatu saat 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, semua orang-orang di Indonesia akan pakai aqua. Dulu dia dibilang gila karena jual minuman mineral itu sama dengan harga bensin. Karena pemimpin itu butuh visi. Ada visi di depan yang dia lihat, yang orang lain belum lihat tapi dia udah lihat. Itulah pemimpin, Pak. Itulah mental pemenang, itulah mental kaya. Kalau Anda sudah punya hal seperti itu, simsalabim, Pak. Anda menjalankan bisnis ini sangat gampang. Tidak butuh banting tulang, cuman butuh banting bibir, Pak. Banting bibir. Join dah? Dah, makasih, assalamualaikum. Join. Begitu aja. Citin, munkot, beli. Selesai. Apa sulitnya bisnis ini? Kalau ada yang berkata bisnis ini sulit, karena bisnis ini susah, hanya masalah sikap. Sikap Anda bilang susah, ya susah. Tapi kalau sikap Anda bilang, Bismillahirrahmanirrahim, dengan belajar, dengan punya teachable spirit, saya akan sukses di bisnis ini. Saya akan kasih kesempatan hati saya selama 4 tahun untuk menjalankan bisnis ini. Kata terakhirnya, kalau si dia yang di panggung itu, yang tampan, bisa, maksudnya yang tampan itu dibalik ya. Kalau dia si ceking, si hitam itu bisa, masa saya nggak bisa? Bener nggak? Dan saya yakin seyakin-yakinnya, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, Malang akan banyak lahir leader-leader baru, akan banyak lahir pemimpin-pemimpin baru. Inilah dasar kenapa kami memilih MLM. Anda lihat ujung employee, itu adalah kebanyakan orang-orang Indonesia sekarang. Bekerja dapat duit, bekerja dapat duit, bekerja dapat duit, tidak bekerja tidak dapat duit. Itu yang terjadi. Ya, sehingga pada saat karena faktor kesehatan, karena faktor waktu, karena faktor keluarga, dia tidak bisa bekerja. Akhirnya dia tidak akan menghasilkan penghasilan. Artinya apa? Uang dibarterkan dengan waktu. Paradigma orang kuliah sekarang di Indonesia, Pak, adalah IP yang bagus, kerja di perusahaan yang bonafit, penghasilan di atas 5 juta. Itu paradigma yang tertanam di kepala. Tapi tahu nggak, Pak? Itu paradigma pemutusan otak. Kenapa Indonesia, Pak, miskin, Pak? Karena entrepreneurnya sedikit. Akibat kita ini, negara kita ini dijajah, Pak, 350 tahun sama Belanda. Orang kerja untuk Belanda, itu udah kaya dibilang. Makanya kita untuk bekerja untuk orang lain, kita dibilang kaya. Padahal enggak, Pak. Ukuran kekayaan bukan di situ. Anda lihat. Bapak saya di sini. Employee. Jadi tidak ada perkembangan. Jadi Anda begitu terus. Anda lihat yang kedua. Itu bapak saya, Pak. Itu bapak saya. Dan saya melihat kehidupan bapak saya. Hidupnya tergantung dari bank. Taspen. Pensiunnya. Gajinya 2 juta. Utang 3 juta. Itu yang terjadi. Tanggal 1 senyum. Tanggal 3 mengkerut. Karena uangnya numpang lewat. Uangnya itu yang datang, Assalamualaikum. Bapak saya jawab, Waalaikumsalam, pergi lagi, Pak. Itu yang terjadi dengan bapak saya, yang notabene bapak saya itu PNS. Saya tidak coba mengucilkan peranan mengenai PNS, karena gara-gara bapak saya di PNS, makanya hidup saya berubah seperti ini. Makanya bapak saya bilang begini, pada saat saya kuliah di Jogja, Bapak cari duit banyak-banyak untuk kuliahin kamu ke Jogja. Tapi kamu tidak boleh jadi seperti bapak. Maksudnya saya tidak boleh jadi PNS. Dan bapak saya bilang, kalau mau kaya, bisnis. Nah sekarang saya mau berbisnis, Pak. Kemarin sempat saya mau berbisnis showroom mobil. Waktu kuliah. Saya berbisnis showroom mobil dan saya dibutuhkan 300 juta, Pak. Saya mintalah sama bapak saya 300 juta. Pak, minta duit. Berapa, nak? 300 juta. Bapak saya bilang, oke. Bapak bilang, oke, itu duit 300 juta sudah ditransfer. Tapi sisain 300 ribu ya. Buat apa, Pak? Beli tenda, kita jual rumah. Jadi mungkin, bahasa Jawanya impossible. Nggak usah lah jauh-jauh, Pak. Minta motor aja sama bapak.
Pak, saya minta motor, saya susah nyari skripsi segala macam, harus pakai jalan kaki Pak. Ya dulu ada motor saya ya, GL Pro, gerakan lutut profesional. Minta segala macam, bapakku yang tercinta, yang tersayang, ibuku juga yang manis. Anakmu butuh motor, tolong dikirim ya, kirim surat ke sana. Tiba-tiba balik surat Pak. Surat yang kembali Pak, itu fotokopi tangan bapak. Ini di fotokopi Pak. Fotokopi ya. Fotokopi tangan bapak. Di bawahnya spidol permanen merah. Minta lagi, aslinya menyusul. Minta motor aja nggak bisa loh dulu. Nah, yang kedua, dia tetap membarterkan waktu dengan uang. Makanya dibilang kuadran kiri sama kuadran kanan. Saya terangkan ini supaya Anda tahu, supaya Anda punya kekuatan, supaya Anda punya mental. Posisi kita, posisi network marketing itu di mata Robert Kiyosaki itu di mana? Pakar ekonomi dunia. Dia ngomong Pak, ini itu profesinya itu kalau kita toko, self-employed. Inul, self-employed. Krisdayanti, self-employed. Toko, konvensional, self-employed. Kekurangannya di mana? Anda harus tetap barter waktu Anda dengan uang Anda. Itu kurangnya. Inul, kalau dia udah nggak bisa ngebor, atau si siapa Pak yang terbaru itik-itik. Bisa nggak Anda Pak? Saya dari kemarin nggak bisa Pak. Jadi cuman ininya yang getar, ininya nggak getar, tapi kita getar semua. Siapa Pak? Siapa namanya itik itu? Siapa? Wah, fans berat pasti. Ya, saya juga ngefans sih. Makanya kalau pas ada Sasuke itu mata, pas ada istri Pak, ganti Haji Sulam. Kalau dia tidak bekerja Pak, kalau dia sudah tidak bisa goyang itik, terus dia goyang ayam, dia nggak akan bisa kepake Pak. Nggak akan bisa kepake. Jadi ini sama, barter waktu dan uang. Itulah kuadran kiri yang membarterkan waktu dengan uang. Nah, jadi sekarang Anda lihat yang kuadran kanan. Makin banyak orang, itu akan jadi bola salju uang. Makanya yang namanya, kalau Anda cari passive income di sebelah sana, Anda tidak akan mendapatkan passive income di sebelah sana. Yang Anda dapatkan passive income itu adalah di sebelah sini. Kenapa? Pada saat Anda bekerja, Anda barterkan waktu dengan uang. Kadang orang, pada saat orang kerja, Anda kerja. Pada saat orang istirahat, Anda lagi bangun jaringan. Padahal Anda lagi melakukan yang di sebelah sini. Dulu, orang bilang, Pak kok hari Minggu kerja sih? Santai dong sama keluarga. Betul nggak? Masa hari Minggu kerja? Sekarang Pak, saya ngomong sama tetangga saya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Pas Senin dia ke kantor, saya bilang, Pak, kok ke kantor sih? Santai dong kayak saya sekarang. Itulah di sini Pak. Ke sini, baru dia ke investor. Habis dia business owner, Anda punya uang yang banyak, baru Anda ke investor. Anda kumpulkan uang banyak Anda di Tiansi, terus Anda beli properti, bukan menjalankan properti, tapi menjadi owner properti, beda. Baru Anda ke bawah, itu yang investor. Kalau Anda sudah paham bisnis ini Pak, kalau Anda sudah paham ini Pak, Anda paham Robert Kiyosaki, insya Allah 95% sebenarnya mental Anda sudah jadi sebagai seorang network builder Pak. Trading time for money. Beda dengan income not dependent. Tanpa batas, unlimited income-nya. Kapanpun Anda bisa. Itu yang melatar belakangi saya sehingga bergabung di bisnis ini. Jadi waktu awalnya saya kenal Tiansi, pada saat di presentasi, saya mengatakan bisnis ini haram. Ada cekokannya. Haram. Memang nggak sembarang orang yang bisa ngomong kayak gitu Pak. Hanya 2 orang di muka bumi ini yang bisa ngomong. Saya dan Bang Roma Irama. Haram. Saya bilang ini kamu diperbudak negara Cina kamu nih. Cintai produk Indonesia dong. Masa pakai produk Cina? Terus kan masih baru yang presentasi saya ini Pak. Pas saya ceramain, kebetulan saya kan aktivis dulu ya. Kamu cintai produk Indonesia dong, kamu jadi segala macam. Bagaimana Indonesia bisa maju? Merdeka pokoknya segala macam. Ya.
Sponsor saya ini Pak, karena masih bintang 3 Pak, jadi dia diam aja. Gitu aja. Saya bilang, alhamdulillah, saya bisa menginsafkan seseorang untuk kembali ke jalan yang benar. Ya. Saya bilang, ya sudah, orang tuanya akan menghargai usaha saya untuk mengembalikan anaknya yang dari alam goib itu ya. Itu untuk kembali ke realitas sesungguhnya yang namanya hidup. Kurang ajarnya, besok datang lagi Pak. Tapi dia membentuk pasukan, dia bawa upline. Tok tok tok. Saya lagi nyusun skripsi. Terus dia bilang, dia di depan. Assalamualaikum. Saya bilang, waalaikumsalam. Terus dia ngomong gini, ini loh yang ngomong haram, ini loh yang ngomong haram. Upline-nya langsung ngomong, mana yang ngomong haram itu? 2 orang Pak yang nyerang Pak. Langsung saya, bingung. Yang belum join dilarang ketawa. Enak aja, apalagi yang bintang 1 nggak boleh ketawa. Mendaftar 99.000, belanja 1 iris, ketawa pula. Iris pentiliner. Terus ketawa ngakak pula. Enak aja yang lu ketawain Silver Lion Pak. Mana yang bilang haram tadi? Itu Pak. Nah, sudah, saya bilang. Dia bilang gini, bisnis ini tidak haram Pak. Saya bilang haram. Dia bilang tidak haram. Haram. Pokoknya Pak, debat kusir Pak. Debat kusir pada saat itu, akhirnya saya tanya sama dia. Apa dalilmu bilang bisnis ini tidak haram? Dia bilang, enggak tahu. Terus dia bilang, tanya, kamu bilang haram dalilnya apa? Sama-sama nggak tahu Pak. Sama-sama nggak tahu, ngototnya luar biasa Pak. Sama dengan orang buta, ngotot, dua-dua buta, saling tuntun. Jalannya di mana? Buta 1 ngomong jalannya ke sana, buta 2 ngomong jalannya ke sana, yang nggak pernah ketemu. Begitulah saya dulu Pak. Nah, banyak orang di luaran seperti itu. Nah loh. Banyak orang-orang di luaran sana pas diundang ke tempat ini, dia bilang, gue udah tahu banyak. Kalaupun Anda sudah tahu banyak tapi tidak kaya, berarti many people know what they do but they don't do what they know, itu berlaku. Kan? 3 bulan saya hafalin itu Pak. Jangan main-main. Jangan main-main. Banyak orang tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia tidak pernah melakukan, dia tahu. Untuk sukses, butuh pengorbanan banyak, tapi dia tidak melakukan. Untuk sukses, orang sukses sama orang gagal, punya waktu 24 jam, 24 jam. Orang sukses betul-betul mempergunakan waktunya 24 jam, sedangkan orang gagal itu menyia-nyiakan waktunya 24 jam. Emangnya Pak Purno waktunya 28 jam, terus Anda 12 jam gitu, sehingga Anda punya alasan, ya wajar Pak Purno punya mobil 1,3 M. Saya, Pak Purno, Anda itu punya waktu 24 jam. Cuman kita menyia-nyiakan waktu kita 24 jam itu, benar nggak? Nah makanya saya bilang, wajar. Kalau ada orang di luaran sana, Anda lihat lagi istirahat, terus Anda lagi berjuang di bisnis ini, itulah Pak kelebihan kita ketimbang orang lain. Kenapa? Karena kita lagi membangun aset di Tianxi. Kalau membangun aset, butuh kerja yang lebih dominan, benar nggak? No sacrifice, no glory Pak. Tidak ada pengorbanan, tidak ada kemenangan, right? Right, I'm speaking English now. Nah, akhirnya Pak, saya mahasiswa, saya bodoh Pak. Tapi saya nggak idiot. Saya tahu mana yang benar dan mana yang enggak. Saya pelajari bisnis ini, saya bilang bisnis ini haram, saya buka internet, saya lihat situsnya Agim, saya lihat kata-kata ulama ya, ulama-ulama besar tentang bisnis ini, terus saya pelajari, terus saya datang ke Vision Seminar. Pada saat itu, saya lihat banyak orang-orang yang memang betul-betul sarjana Islam, sarjana segala macam ya, sampai di Ustadz itu menjalankan bisnis ini, sehingga saya bilang, oh iya, bisnis ini layak. Karena saya mau belajar dan mau cari tahu. Nah akhirnya Pak, saya datang di pertemuan seperti ini, saya ajak pacar saya Pak.
pada saat itu. Dulu jelek-jelek tapi udah punya pacar, Pak. Yang pasti nggak jomblo saya dulu ya. Karena bagi saya jomblo itu merupakan suatu kenistaan gitu. Yo nggak laku. Nggak laku. Udah jelek, kere, hitam, miskin pula. Gimana cewek mau melirik gitu? Coba kalau mamanya usia 21 tahun gitu ya. Cewek itu, Pak, dia tidak suka matre. Dia tidak matre. Tapi suka cowok wibawa. Wih, bawa uang. Wih, bawa mobil. Cewek, Pak. Dan laki-laki kadang menjanjikan hal-hal yang dia tidak bisa. Laki-laki memang buaya, Pak. Bu. Pak bukan Pak ya. Makanya saya nggak mau pacaran sama laki-laki. Jadi, Pak. Bentar, sampai di mana tadi? Oh, vision seminar. Ya. Saya datang ke acara vision seminar, Pak. Acara datang vision seminar, saya bilang segala macam. Akhirnya saya datang acara vision seminar. Kalau sekarang saya bilang alhamdulillahnya. Kalau dulu, Pak, musibah. Karena pada saat saya datang prosesi. Jadi pintu ditutup gitu. Nah, jadi yang upline saya 2 orang ini itu udah jagain gini. Jadi saya bilang nggak ada mereka di luar, kita ke dalam aja. Oke, ke dalam, tapi nggak lama ya. Pada saat prosesi orang berdiri semua, upline saya ngelihat kita. Pas mereka duduk ketiga gitu. Terus dia bilang begini, sini. Saya bilang sama istri sambil jalan, mati kita ini, mati, nggak bisa keluar kita. Benar, akhirnya kita duduk, tapi karena peristiwa itulah momentumnya, sehingga saya sampai sesi terakhir saya ikuti. MC-nya, Pak, bikin naik darah, Pak. MC-nya bukan cuma pembicaranya yang bikin naik darah, Pak. MC-nya pun dari awal masuk, Pak. Lagunya itu Asirehe, rehe, jadi gini semua gitu ya. Baru masuk, bagi Anda yang bawa handphone, kalau handphonenya menyala, akan kita banting rame-rame, setuju? Leader setuju. Wah, saya bilang ini pertemuan sudah nggak benar ini. Masa ada handphone dibanting? Saya mau berdiri, Pak. Aktivis, Pak. Mau berdiri saya kayak gini. Istri saya bilang, ngapain kau marah? Kau kan nggak punya handphone. Oh iya. Yang tadinya, Pak, istri saya, kau kan nggak punya handphone. Langsung, Pak. Terus pembicaranya gagap, Pak. Saya tidak mau. Saya bilang gagap aja bisa, gimana saya gitu loh. Gagap aja bisa. Ngomong-ngomong soal gagap, Pak, ada sebuah cerita yang betul-betul memotivasi. Ada orang gagap, Pak. Dia gagap. Terus saya tidak bisa. Terus dia melamar menjadi seorang marketing buku. Ya, dia mau menjual buku, dia datang ke perusahaan itu, dia bilang, saya mau melamar jadi marketing buku. Manajernya bilang, nggak mungkin kamu bisa, nggak mungkin. Terus dia bilang, coba saya 1 hari. Oke, sip, oke lah, besok 1 hari dicoba. Prestasi perusahaan itu bisa jual 3 buku dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. 3 buku prestasi tertinggi. Tetapi jam 12 siang, si gagap yang tadinya bawa 10 buku, pulang. Dan bukunya habis terjual. Kantor heboh, Pak. Meeting besar. Mau belajar dengan si gagap. Namanya Muhammad Gagap Gempida. Nah, akhirnya si gagap, silakan speech, silakan kasih motivasi sekali kenapa bisa menjual sampai 10 buku. Gagap berdiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang bawa buku. Anda dengarnya aja capek gitu ya. Gimana saya yang ngomong, Pak? Nah kan, dia terus saya ketok pintu, tetok. Terus ibunya keluar. Ibu bukunya itu tebalnya harga 500 halaman gitu. Terus dia bilang, assalamualaikum bu, saya jual buku. Ibu mau beli
Atau saya bacain sampai habis. Stres dong gitu ya. Daripada dia bacain Pak sampai habis Pak, mending dia beli, bener nggak? Nah, maksud saya adalah banyak orang dia mempergunakan kelemahan dia sebagai alibi dia untuk tidak sukses. Misalnya, dia nggak punya waktu, itu yang dia pakai alibi supaya tidak sukses di bisnis ini. Saya kan nggak punya waktu. Kelemahan dia yang dia pakai untuk sebagai alasan dia untuk tidak sukses di bisnis ini. Saya tidak punya uang, saya tidak punya kendaraan bermotor, saya tidak punya ini, saya tidak punya itu, waktu saya segala macam. Itu kan masalah-masalah kita yang menjadi kendala Anda semuanya dalam menjalankan bisnis ini. Tapi orang-orang sukses itu memakai kendala dia sebagai senjata dia untuk sukses di bisnis ini. Contoh, dulu saya nggak punya motor sama sekali. Banyak orang, downline saya terutama, berhenti gara-gara apa? Saya nggak punya motor. Jadi saya susah ngundang orang ke pertemuan, saya susah jual produk segala macam. Tapi kalau saya terbalik Pak, justru karena saya nggak punya motor, makanya saya harus sukses di bisnis ini supaya saya bisa beli motor. Begitu juga dengan orang-orang yang punya waktu yang tidak ada. Justru karena waktunya tidak ada Pak, Anda jalankan bisnis ini 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, Anda akan punya waktu sebanyak-banyaknya untuk keluarga Anda nantinya. Pakai kelemahan Anda itu sebagai kekuatan Anda, Pak. Karena disitulah fungsinya. Itulah yang membuat orang-orang sukses menjadi minoritas. Karena dia memakai kekurangan dia, itu sebagai senjata dia untuk sukses di bisnis ini. Kalau saya bilang, Pak, dia gagap, pada saat itu gagap ya, pembicaranya gagap, segala macam. Akhir acara, Pak, saya termotivasi sekali dengan beliau. Dari orang negatif menjadi positif sekali menjalankan bisnis ini. Orang sukses punya 1001 macam cara untuk sukses. Orang gagal punya 1001 macam alasan buat gagal. Ya, akhirnya bilang, saya bakar jembatan saya jalankan bisnis ini. Uangnya dari mana? 2 juta. Ya saya cari kemana-mana Pak. Kenapa? Karena kalau umpamanya 2 tahun ke depan saya akan mendapatkan 40 juta per bulan. Apapun saya usahakan. Bisnis mana Pak dengan modal hanya 2 juta? Ditukar produk pula. Produknya bagus. Chinese medicine punya. Ya produk kita bagus banget. Anda sembuh, Anda sehat, Anda bisa jalankan bisnisnya. Saya ambil contoh, mohon maaf. Tukang tambal ban Pak, beli kompresor motor itu 2,5 juta. Sekali cus 500 rupiah. BEP-nya itu bisa kembali dalam kurun waktu 4 tahun, 5 tahun. Tapi di bisnis ini, kalau Anda jalankan bisnis ini, Anda tidak perlu break even point. Anda tinggal jalankan sebagai seorang royal, Anda jalankan sebagai seorang bintang 4, pasti break even point plus produk senilai 2 juta. Kalau Anda mau hitung-hitungan bisnis. Pebisnis itu nggak mau rugi, tapi kalau rugi nggak takut. Tapi hitungannya jelas. Nah seperti itu. Jadi kalau Anda bilang 2 juta itu segala macam, coba Anda cek penyakit Anda sekarang apa. Kalau Anda sekarang gejala diabetes Pak, bukan 2 juta sebenarnya produknya. Tapi 4 juta sampai 5 juta di produk awal. Anda obatin dan tidak langsung. Bertahap, Anda jalankan bisnis ini, Anda ikutin aturan main yang ada di peta One Vision. Alhamdulillah Pak, saya jalankan bisnis ini. 2 minggu saya jadi bintang 4 pada saat itu. Saya punya 6 front, 4 front bintang 3, 2 front bintang 2. Saya bintang 5 1,5 bulan, bintang 6 saya 4 bulan. Bintang 7 1,5 tahun, bintang 8 2,5 tahun. Baru 2 bulan saya jadi bintang 8, saya meraih Mercy C230 Sport. Nah, cuman persoalannya, itu ada prosesnya Pak. Oh ada dong, jelas. Pasti Pak. Kalau Anda tanya saya sama saya, bintang 5 Pak, bagaimana Pak? Pak Abdi berproses. Saya nggak tahu, saya lupa. Karena terlalu cepat. Bintang 6 terlalu, ya ada ingat-ingat dikit lah, karena cuma 4 bulan. Bintang 7, nah di sini Pak. Bintang 6 ke bintang 7, bintang 7 ke bintang 8, disinilah saya berproses. Sebenarnya. Ya, saya punya 1 kaki besar pada saat itu, saya punya 6 kaki, tapi tinggal 3 kaki yang berkembang. Akhirnya saya punya 1 kaki besar, akhirnya saya bangun lagi dari awal. Pada saat itu, disitulah prosesnya saya Pak. Nah, mungkin ada di antara Anda bintang 6, bintang 5 yang lagi berproses seperti itu. Saya seperti itu Pak. Sebenarnya proses kita itu tidak jauh-jauh beda gitu. Dan yang membedakan kita, kenapa Anda masih di tempat Anda, karena mental Anda belum jadi. Katanya miskin, saya miskin Pak.
orang tua saya tinggal di kontrakan, Pak. Pas disuruh OP, dia bilang, OP, bayar nggak, Pak? Kamu presentasi sana, beda daftar nama. Malu, Pak. Ya, udah miskin malu pula. Kalau miskin itu malu jangan dipelihara dong. Malu itu cuma sama yang di atas. Sama orang ngapain kita malu, Pak? Dengan status multi levelnya. Dulu mungkin teman-teman saya mengejek saya waktu saya datang ke kampus. Awas BMW lewat, BMW lewat. Sweet, 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 sweet. BMW lewat. Pas saya ke kampus lagi, Pak, kan ada teman-teman saya yang jadi dosen di kampus. Saya datang lagi ke kampus, Pak. Beneran, Pak, Mercy-nya yang lewat. Akhirnya teman saya tuh, kayak gitu, Pak. Nggak bisa berkata apa-apa, Pak, pada saat itu. Nah, akhirnya begitu, Pak. Bintang 8. Saya mulai benahin lagi, mulai dari awal lagi. Salah satu kota yang mengesankan bagi saya yaitu Malang. Karena waktu saya naik jadi bintang 7, bintang 6 saya ini berhenti, saya punya dua kaki bintang 5, salah satunya di Malang. Jadi saya bolak-balik Malang Lampung, Malang Lampung, Malang Lampung untuk jadikan saya seorang bintang 7. Bagi saya, Pak, untuk sukses butuh kerja keras. Dan saya tahu itu, dan saya tidak mengeluh. Kenapa saya kerja keras seperti itu? Karena kami orang tidak punya. Karena bapak saya cuma PNS, ibu saya cuma PNS biasa. Hidup kami, hidup orang tua saya penuh cacian sama orang lain. Pada saat saya dapatkan bisnis ini, Pak, dan saya lihat banyak orang sukses, saya bilang saya pasti sukses. Allah pasti bantu saya. Saya pengen nunjukin sama Anda, di awal saya menjalankan bisnis ini seperti apa bentuknya. Next. Ini, Pak, kalau dalam majalah-majalah kriminalisasi, ya, ini tinggal ditutup matanya, Pak. Anda lihat, Pak, beda, Pak. Dua-duanya senyum. Satu senyum kemenangan, satu senyum menjijikan, Pak. Anda lihat. Pak Luis ini tahan napas, loh. Karena anak teknik lingkungan, jadi baunya bau limbah. Ini, Pak, Anda lihat, Pak. It's long, long time ago. Bahasa Indianya, Pak, kuch-kuch hota hai. Lu pikir gua langsung simsalabim seperti ini? Enggak, Pak. Ada proses yang saya dapatkan di situ. Ada proses. Nggak punya motor loh, Pak. Belum punya motor loh. Ini. Tapi saya punya keinginan keras. Saya foto sama Pak Luis. Sampai saya bilang, Pak. Sampai sekarang. Ini kan foto. Sampai saya bilang. Suatu saat. Kalau saya vision seminar. Foto ini akan saya tampilkan. Dan terjadi, Pak. Terjadi. Saya bisa buktikan sama orang kalau saya bisa. Ini, Pak. Hidup segan mati tak mau loh. Udah hitam miskin dan alhamdulillahnya, Pak. Istri saya masih mau terima. Apa kata dia? Saya cari pahala buat akhirat. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena dia bilang, kalau nikah sama orang ganteng punya duit, ya kita yang senang. Tapi kalau nikah sama orang miskin, terus gak punya duit, jelek pula. Oh, itu saya lagi jihad. Dia bilang perempuannya lagi jihad gitu ya. Karena bertahan berpuluh-puluh tahun dengan orang jelek, miskin pula kan. Tapi dia nggak salah dong memilih saya. Bener nggak? Iya dong. Ini, Pak, saya dulu, Pak. Bintang 3, bintang 6, Silver Lion. Beda, Pak. Ya. Anda lihat, ini perubahan karakter ya. Perubahan wajah gitu ya. Sampai IO-nya pernah bilang, Pak, bukannya kebalik gambarnya. Harusnya ini yang paling muda, Pak. Ini yang paling tua. Saya bilang, enggak, Pak. Memang kita ini tua umurnya, tapi posisi wajahnya itu tetap cerah. Kenapa? Orang ono utang, Pak. Bebas. Santai. Orang bikin usia 25 tahun jadi kelihatan seperti 35 tahun. Kenapa? 10 tahun beban utang, Pak. Oh, ini, Pak, freedom. Ini, Pak, Anda lihat perbedaannya, Pak. Freedom, banyak orang pada saat punya mobil ini tapi umurnya itu udah luar biasa tua. Banyak orang yang bisa beli ini, Pak. Tapi berapa lama dia bisa bangun kerajaan bisnis dia supaya bisa beli ini? Saya dapatin ini hanya dengan 2,5 tahun, Pak. Dengan modal 2 juta. Modal 2 juta. Makanya kalau Anda baca bukunya Paul Zensler, Pak, The Next Trillion, Anda akan tahu di situ kalau multi level marketing adalah cara yang paling dahsyat, Pak. Cara yang paling luar biasa untuk merubah hidup dari si miskin jadi si kaya. Nah, seperti itu. Anda lihat, Pak. Ini, Pak. Nah, ini istri saya pertama kali keluar negeri ya ke sini.
Ya, ulang tahun keempat nih, pernikahan ulang tahun yang keempat. Istri saya pertama kali ke luar negeri kayak gini. Jadi saya itu kan ke Hong Kong ini kan kedua kalinya ini ya. Tapi istri saya nggak bisa ikut. Kenapa? Karena adik saya lagi mau masuk kuliah gitu loh, adik kandung. Jadi harus di Jogja. Udah pada saat saya pergi, saya pulang gitu ya. Pada saat saya pulang, saya liatin foto-fotonya gitu ya. Di Causeway Bay, di mana segala macam. Terus istri saya ngeremut kayak gini. Terus dia ngomong kayak gini, pengen ke Hong Kong. Belum habis dia ngomong Hong Kong, pengen ke Hong. Saya bilang, ayo. Dan luar biasanya pada saat itu, ini ulang tahun pernikahan keempat, Pak. Pas ulang tahun pernikahan keempat, belum dikasih keturunan. Selama 4 tahun, ya kami udah sukses, sudah segala macam, tapi kami belum punya keturunan pada saat itu. Udah segala macam gaya saya coba pada saat itu. Udah macam-macam, Pak. Macam-macam. Sampai gaya kayak gini udah dicoba semua. Ngangkang split, nih. Udah. Nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi, Pak. Bukan cuma gold planner saya pada saat itu, Pak. Platinum planner. Bukan cuma malam Jumat, Pak. Every day I love you pokoknya. Akhirnya keluar kamar begini, Pak. Gila. Nggak jadi-jadi. Pas ke Hong Kong, cuman saya panggil gini, halo sayang, hamil Pak. Hamil. Enggak, halo sayang, berikutnya ada lagi. Kan nggak mungkin saya cerita, Pak. Karena nggak mungkin saya cerita. Beneran, pulang dari Hong Kong, alhamdulillah hamil. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamil. Ya, memang kita itu, anak saya itu, dokter bilang memang sel bapak ini ya, sel-sel bapak ini, sel reproduksi bapak ini memang tidak bisa di iklim tropis memang. Ya. Jadi bapak memang harus sel-selnya itu jadi biar ketemu Pak. Nah seperti itu ya, ketemu akhirnya jadi. Kalau iklim tropis nggak bisa Pak. Nah begitu. Nah, kebetulan pada saat itu iklimnya 9 derajat gitu ya. Jadi wah, maknyos lah orang saya. Luar biasa. Ya. Ya ini Pak ya. Jadi ulang tahun pernikahan ke-8 kami umroh dari One Vision kemarin ya. Jadi luar biasa. Nah ini Pak, umroh nih. Berdua gitu ya. Berdua kita bisa umroh segala macam, luar biasa lah. Rahmat yang Allah kasih ke saya melebihi daripada apa yang saya bayangkan. Ya, luar biasa banget. Ya. Bagi yang belum ke Tanah Suci ya, pada saat kita dari Jeddah, Madinah gitu ya. Pada saat melihat di Madinah itu, Masjid Nabawi ya, itu kan masjid paling besar gitu ya. Di luarnya aja bisa nampung 250.000 orang Pak. Belum di dalamnya, belum segala macam. Terus dalam Nabawi itu kan ada rauda gitu ya. Ada rauda yang luar biasa gitu ya. Baru lihat itu Pak dari jauh, saya dari bis itu ya. Saya udah pelukan sama istri saya bilang alhamdulillah akhirnya kita bisa kesini. Berdua gitu ya. Luar biasa. Kita nggak henti-hentinya, apalagi waktu kita ke Mekah, kita nggak henti-hentinya nangis gitu ya. Kalau mamanya nggak dengan bisnis ini, kita nggak mungkin seperti ini gitu. Ya mungkin bagi sebagian orang mungkin udah berkali-kali naik haji, tapi bagi kami Pak, keluarga yang nggak punya, ini adalah salah satu motivasi saya gitu. Sampai saya janji sama istri saya bilang kita tiap tahun akan ke sana. Tiap tahun kita akan ke sana. Ya luar biasa kangennya Pak. Banyak orang bilang pada saat dia udah umroh, dia udah haji, dia kangen pengen ke sana lagi itu. Dulu saya nggak tahu makna itu gitu. Tapi pada saat saya naik umroh Pak, berdua istri gitu ya. Pada saat saya umroh, pada saat saya baru naik pesawat pas mau pulang, rasanya udah kangennya minta ampun. Benar, kangen banget. Kangen banget. Kangen suasananya, kangen Pak, kangen banget. Ya, kangen banget. Pengen ke sana lagi gitu. Jadi kalau ngobrol sama istri gitu, memang impian kita salah satunya ya yang seperti itu Pak. Kecil memang bagi orang-orang yang sudah punya, tapi bagi kami inilah impian kami. Inilah impian kami. Mohon maaf Pak, saya agak sedikit melankolis cerita ini ya, karena from the bottom of my heart gitu ya ceritanya ya. Ngomong-ngomong kalau mengenai perusahaan Tiansi Pak, jadi kita ini 2 kali keluar negeri, dari One Vision sama dari Tiansi. Kalau dari Tiansi Pak, tahu nggak Tiansi ngeberangkatin berapa orang kemarin? 300 lebih orang yang diberangkatkan dari Indonesia ke sana. Dan itu jumlah yang sangat besar dan tiap tahunnya akan seperti itu. Pertanyaannya, Anda kapan? Itu pertanyaannya. Ini Pak, rumah saya. Ini harganya 850 karena ini rumah second ya, saya beli ya. Rumah second, orangnya butuh duit, kebetulan saya ada duit. Saya beli ini di tengah-tengah kota Jogja.
Ya luar biasa lah, alhamdulillah 8,5. Pokoknya dengan akta jual beli dengan segala macam-macamnya, pokoknya 1 miliar. Ya saya beli Pak. Dan ini rumah kedua ya. Rumah pertama saya beli 760 juta. Ya. Cuman karena rumah pertama itu ada sedikit kasus sehingga saya tidak memungkinkan untuk di situ, sehingga saya beli lagi yang baru. Jadi waktu saya VS Malang, saya baru beli rumah yang pertama, baru DP. Sekarang pada saat tadi malam makanya saya netesin air mata tadi, saya bilang alhamdulillah. Tiansi nggak main-main, Allah nggak main-main sama janjinya. Ternyata memang berubah sekali Pak, luar biasa sekali berubah. Rahmat yang Allah kasih ke kami itu melebihi daripada apa yang kami bayangkan Pak, luar biasa. Tapi ada penyakit miskin saya yang belum hilang-hilang. Saya nggak bisa tidur di AC. Padahal semua kamar saya ada AC-nya. Cuman saya sering bertengkar sama istri saya, gara-gara apa? Saya nggak bisa pakai AC. Istri saya sama anak saya AC Pak. AC mereka. Jadi akhirnya saya hijrah Pak. Ke depan TV. Ya seperti itu. Ini rumah Pak. Itu kamar utama, kamar mandi Pak. Kamar mandi. Jadi kamar mandi dalam rumah utama itu bathtub Pak. Air panas dingin. Jadi kalau habis malam Jumatan, mau sholat subuh, enak. Air panas dingin. Nah ini Pak, salah satu keberhasilan alhamdulillah ya. Salah satu. Ya pengen punya yang lebih besar lagi, pengen punya tempat fitness di dalam, pengen ada impian saya ke situ dan saya sudah punya anunya, rencananya gitu ya. Pengen punya tempat fitness, ada perpustakaan, ada home theater, ada segala macam. Pengen seperti itu. Saya ya hidup itu cuma satu kali Pak. Gantungkanlah impianmu setinggi langit dan kerjanya kita pantaskan dengan impian kita tersebut. Itu yang paling penting Pak. Jadi kalau Anda punya impian yang tinggi langit Pak, Anda pantaskan kerjamu Pak dengan impian Anda. Makanya jangan heran kalau saya sekarang lagi betul-betul jarang di Jogja, saya bangun luar kota Pak. Saya bangun luar kota, saya bangun kaki-kaki baru saya gitu ya. Saya lagi kerja habis-habisan sekarang, saya bangun kaki-kaki baru. Kenapa? Karena saya tahu Tiansi akan kasih lebih kalau orang akan bekerja lebih. Nah, Anda lihat ini Pak. Ini istri saya, ini anak saya. Ini foto biasa, tapi apa yang luar biasa dari foto ini? Yes. Sepi Pak. Yang berenang itu cuma istri saya sama anak saya. Yang berenang di situ. Karena berenangnya hari Selasa jam 9. Ini Pak, gara-gara freedomnya, kita itu nggak nyari yang hari itu. Yang hari Sabtu Minggu, sorry ya. Saya ke mall bukan Sabtu Minggu Pak, saya ke mall itu Senin. Senin Selasa. Kalau nonton sama istri saya kadang Senin Selasa. Sorry ya, malam Minggu. Sorry, terlalu rame Pak, padat. Desak-desakan gini. Nah ini Pak, Anda lihat. Freedom, passive income. Ya bukannya pabrik emangnya udah nggak kerja? Enggak Pak, kerja. Tapi intinya freedom adalah kami bisa menentukan kapan kalau kita kerja. Itu intinya. Jadi bukan wajib kerja, bukan terpaksa kerja. Tapi kami kerja karena kita mau. Kami mendapatkan usia saya Pak masih 34 tahun. Saya masih punya umur yang luar biasa. Nanti insya Allah dikasih panjang umur, sehat-sehat gitu ya. Saya cuma berusaha untuk jadi yang terbaik. Nah seperti itu Pak. Dan ini adalah salah satu apa yang kami dapatkan Pak. Makanya ini kan saya Senin pulang. Selasa itu Pak, anak saya sudah bilang berenang. Yang penting apa yang dikasih? Financial freedom, time freedom, spiritual freedom. Banyak hal-hal yang bisa Anda dapatkan dengan bisnis ini Pak. Kekeluargaan, segala macam. Kalau mamanya ada orang bilang, kenapa kok dia berhenti? Kenapa dia berhenti? Ya terserah dia. Kenapa kok itu bergabung udah lama kok nggak pernah sukses-sukses? Ya tanya dia, masa tanya kita sih? Masih banyak orang Pak, pada saat orangnya yang gagal, Tiansinya yang disalahin. Oh, Tiansi mau bubar nih. Dari zaman dahulu kala Pak, ada yang bilang Tiansi mau bubar. Sekarang apa Pak, tambah gede, skupinya tambah ada. Marketing plan dulu kita nggak ada skupinya kalau bintang 5, bintang 6. Sekarang ada skupinya. Unlimited pula, kalau mamanya Anda tembus mamanya 1000 yang tembus, 1000 yang dikasih. Luar biasa perusahaan kita Pak, nggak main-main. Kantor Tiansi di pusat sana, itu menghabiskan dana 10 triliun. Kantor toh. Tetapi ada rumah sakit di dalam kantor tersebut, itu yang menghabiskan dana sampai 30 triliun. Dan itulah rumah sakit Taijisun. Yang bisa melihat penyakit Anda 20 tahun yang akan datang. Kalau sekarang Anda umur 20, umur 40 tahun, penyakit Anda itu sudah bisa terdeteksi. Dan bagi member Tiansi, itu murah Pak. Makanya bagi Anda yang udah penyakit-penyakit kronis, Anda berobat kemana-mana, nggak coba Anda coba Taijisun. Anda akan dilihat penyakitnya apa. Contohnya kemarin, saya di Samarinda itu ketemu sama bapak yang berobatnya di Taijisun.
Terus dia bilang, dokter Indonesia sama Singapura bilang di Mount Elizabeth, itu bilang dia itu punya penyakit mah. Semuanya bilang mah. Tapi pas diobatin di Taijisun, ternyata penyakitnya liver. Luar biasa, Pak. Perusahaan kita luar biasa. Yang kedua, marketing plan-nya kita bersahabat, Pak. Marketing plan kita, umpamanya Anda bisa recruiting, Anda bisa jual produk. Terserah Anda mana yang Anda suka dulu. Yang penting Anda ikutin koridor sistem. Anda ikutin aturan main. Yang ketiga, Pak, bukti. Sudah banyak sekali, Pak. Sekarang ada orang multi level lain ngaku dia yang terbesar. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang terbesar di Indonesia? Ada orang pernah prospek saya, Pak, leader juga. Saya bilang seperti ini. Kebetulan dia mantan Tiansi dan dia jelek-jelekin Tiansi sama saya. Saya bilang kayak gini sama dia, udah nggak usah banyak ribut. Tapi saya cuma tanya, sekarang ini siapa yang terbesar di Indonesia? Dia bilang, enggak, jawab aja. Siapa yang terbesar di Indonesia? Jawabannya cuma satu, Pak. Kan Bapak tahu siapa yang terbesar. Nah, sudah selesai. Downline saya masih butuh belayan kasih sayang saya dong. Iya dong. Masa saya sukses downline saya enggak gitu ya. Bisnis ini for people who like helping people. Bagi orang yang mau membantu orang lain. Itulah luar biasa bisnisnya. Makanya, bagi Anda yang baru, bagi Anda yang bintang 5-6, menjalankan bisnis ini, patokannya jangan cari uang. Tapi patokannya adalah membantu orang lain. Membantu orang lain dan membuat orang lain jadi sehat. Kalau Anda kejar profit oriented, people oriented Anda nggak akan dapat. Tapi kalau Anda kejar people oriented, profit oriented Anda akan dapatkan di bisnis ini, Pak. Ya. Ini S1 saya, S1 saya ini 2006 saya S1 terima mobil. S2 saya ini, Pak, terima kapal. Ya, kalau kayak macam Pak Purno, S1 mobil, S2 kapal, S3 pesawat, profesornya villa. Jadi Pak Purno udah habis sapu bersih. Ya, kalau saya masih S2. Inilah penghargaan-penghargaan yang luar biasa sekali, Pak, bagi saya. Maju ke panggung. Pas ini, Pak, istri cuma ngomong, saya bangga punya suami macam kamu. Saya nggak salah milih kamu sebagai suami. Kebayang nggak, Pak? Itu dia baru laki-laki, gitu ya. Membuktikan gitu. Kita buktikan sama istri kalau dia layak untuk dinikahi. Bukan kita nikahin dia, tapi umpamanya dari dulu janji-janji mulu. Sampai sekarang nggak ditepatin. Nah, ini, Pak, penghargaan yang paling tinggi ya. Insya Allah kita akan kejar penghargaan-penghargaan berikutnya. Tiansi makin besar, ya. Ya, rahmat yang Allah kasih ke kami betul-betul luar biasa dengan Tiansi, Pak. Kalau Anda belum merasakan ini, berarti saatnya Anda harus merasakan itu. Kalau Anda belum merasakan ini, Pak, jangan pernah nyalahin upline Anda, jangan pernah nyalahin downline Anda. Tapi Anda cermin, Anda tunjuk, di cermin itu yang salah. Bukan siapa-siapa. Karena kalau orang masih menyalahkan orang lain, Pak, itulah mental miskin. Tapi selama dia mau menyalahkan diri sendiri, itulah ciri-ciri mental pemenang. Nah, ini, Pak, ya. Terus Anda lihat, banyak tekanan, banyak segala macam, pressure-nya banyak di bisnis ini, saya akui gitu ya. Pada saat Anda jalan nanti bintang 3 Anda dihina, bintang 4 dihina, bintang 5, bintang 6 gitu ya. Rock and roll aja, enjoy aja. Kalau lagi susah, memang seperti itu bisnis. Karena Donald Trump bilang, if you can handle the pressure, don't be an entrepreneur, go get a job. Kalau Anda tidak mampu menghadapi tekanan, jangan jadi pengusaha, jangan jadi pebisnis. Tapi cari pekerjaan. Dan hidup di bawah telunjuk orang lain, Pak. Sana bikin kopi, sana kamu ngopi, sana kamu fotokopi, sana hidup di bawah telunjuk orang lain. Anda bilang Indonesia merdeka, Pak, tapi Anda tidak pernah merdeka. Pada saat Anda melakukan kesuksesan di kantor Anda, bos Anda bilang apa? Terima kasih. Tapi pada saat Anda melakukan kesalahan, kebun binatang keluar, Pak. Terus Anda mengadu sama istri Anda bilang, bos saya itu gini, bos saya itu begini. Tapi besoknya Anda datang lagi sama bos Anda. Kan lucu, Pak. Freedom dong, ngapain tergantung sama orang lain? Nah, salah satu caranya adalah bisnis multi level marketing Tiansi, Pak. Sudono Salim, salah satu pemilik saham, salah satu orang terkaya, almarhum gitu ya. Jika Anda mudah putus asa, sebaiknya bekerja saja. Jangan jadi usahawan. Pak, saya kasih tahu kepada Anda yang bekerja untuk orang lain, Anda yang karyawan, Anda tidak akan pernah bisa lebih kaya daripada bos Anda. Anda tidak akan pernah lebih kaya daripada orang yang memiliki pabrik. Nggak akan pernah lebih kaya daripada mereka, Pak. Nggak bisa. Dan sekarang, kalau Anda mau lihat nasib Anda 5 tahun ke depan, Anda mau lihat nasib Anda di kantor itu 5 tahun ke depan,
Anda lihat orang yang sudah bekerja 5 tahun lebih dahulu daripada Anda. Kalau dia masih naik motor, itulah nasib Anda 5 tahun ke depan. Sepakat? Coba dulu Pak. Mana kita tahu gagal atau berhasil kalau kita tidak coba, betul nggak? Mengapa tidak mencoba, sedangkan mencoba tidak mengapa? Bagi Anda, pemilik perusahaan yang ada dalam ruangan ini, mungkin Anda sudah punya penghasilan 100 juta. Saya bilang sama Anda, bisnis ini Pak, dari sisi humanisnya, itu Anda bisa mensukseskan orang-orang di bawah Anda Pak. Biar punya penghasilan ratusan juta juga. Bukan cuma Anda yang sukses. Bagi Anda yang punya penghasilan di atas 50 juta, bisnis ini bangun aset Pak. Bob Sadino ngomong Pak, kalau mau miskin, miskinlah dalam kondisi manajer. Maksudnya apa Pak? Kalau pensiun, habis. Pak, kita harus kaya Pak. Jangan harapin pemerintah. PNS itu akan naik 9%. Tukang tomat dengar Pak. Akot dengar. PNS naik 9%. Mereka naikin tomat 9%. Mereka naikin angkot 9%. Mereka naikin semua 9%. Jadi tidak ada gunanya Pak. Sama aja. Negara kita bisa besar Pak. Kalau orangnya, pendapatan per kapita kita bisa besar. Jadi nggak usah suka mengeluh, nggak usah suka segala macam. Tapi tanyakanlah bagaimana kita bisa kasih kepada pemerintah. Jadi kalau Anda mudah putus asa, jangan jadi usahawan, jadi pekerja. Nah, bagi Anda yang member, saya cuma bilang pesan satu sama Anda. History always right by the winning general. Sejarah selalu diukir oleh generasi-generasi pemenang, bukan generasi-generasi pecundang. Kalau Anda Pak, pengen melakukan bisnis ini, jatuh, itu biasa. Bangkit lagi, setelah jatuh, itu yang baru luar biasa. Anda menjalankan bisnis ini, Anda jatuh 1 kali, 1000 kali bangkit. 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 Nggak usah dengar kata-kata orang yang lain Pak. Allah nggak tidur kok ngelihat Anda bekerja. Yakin aja Pak, Tuhan itu maha adil. Tuhan itu tahu untuk siapa yang bekerja. Tuhan itu maha adil Pak. Saya kasih tahu kepada Anda. Bagi Anda yang lagi gila-gila menjalankan bisnis ini. Kalau Anda bekerja, Anda home meeting, Anda tawarkan ke produk. Pada saat perjalanan yang jauh, di kepala Anda itu cuma istri Anda. Di kepala Anda itu cuma anak Anda. Kira-kira Allah senang gak dengan orang-orang kayak gitu Pak? Luar biasa Pak. Yang penting keluarga kita dulu. Terserah negara mau gimana. Yang penting keluarga kita, anak kita dulu. Kehidupan kita dulu Pak. Makanya ini penting Pak. Nah Bapak Ibu sekalian, izinkan saya di sesi terakhir, saya pengen cerita mengenai apa yang melatar belakangi saya sampai serius menjalankan bisnis ini. Apa yang melatar belakangi saya sampai sekarang pun, kalau Anda lihat saya naik motor, Anda bisa lihat saya di Bogor, atau Anda bisa lihat saya di Cilegon, atau Anda bisa lihat saya di Cirebon. Saya melakukan semuanya dan saya tidak pernah berhenti Pak. Karena saya percaya dengan Tiansi. Saya percaya dengan impian saya. Saya ngelihat Pak Purno, saya ngelihat Pak Luis. Saya bilang itu masa depan saya. Kalau saya melakukannya juga, kalau saya melakukan seperti Pak Purno, saya akan jadi two diamond juga. Kehidupan saya jadi luar biasa juga. Tapi ada motivasi yang tertinggi, kenapa saya harus menjalankan bisnis ini? Motivasinya adalah ini Pak. Perempuan di samping saya ini. Itu motivasi tertinggi saya. Makanya kalau Anda lihat, saya ngelihat orang tua gitu ya, jalan gandengan tangan gitu ya, sama istrinya, sama suaminya, tapi udah tua gitu ya. Saya kadang nangis Pak. Saya bilang saya pengen punya kehidupan kesuksesan seperti itu. Bukan cuma dari segi harta, tapi saya mampu membangun hidup saya sama istri saya seumur hidup. Sampai maut memisahkan kami. Karena perempuan inilah Pak. Bapak saya tidak pernah percaya dengan saya menjalankan Tiansi. Ibu saya ngikutin bapak saya. Tidak ada yang pernah percaya saya dengan Tiansi. Kalau saya bisa sukses dengan Tiansi. Tapi perempuan ini, waktu saya masih nggak ada Pak, beliau sudah bilang, istri saya sudah bilang, kalau abang pasti bisa, abang pasti bisa, abang pasti mampu. Perempuan ini yang pertama kali memotivasi saya, yang membuat saya harus buktikan. Istri saya ini bukan orang yang pada saat saya sukses baru berada di samping
Ini orang, aduh. Saya sampai 2 bulan sekali pulang Pak ya, karena memang janji saya memang kalau saya sudah sukses di bisnis ini saya akan pulang terus, saya akan lihat orang tua saya terus. Inilah, Anda lihat, ini yang saya cerita tadi dari tadi PNS tamatan SMA, ibunya PNS tamatan SMA, ini yang saya cerita. Dari tadi ini yang saya cerita gitu. Jadi bapak saya ini Pak, pensiun memang betul-betul nggak punya apa-apa. Ibu saya juga begitu. Ini foto paling favorit mereka, sebenarnya gede. Sama rumah, dan mereka gedein ini di rumah yang di Sulawesi. Maksudnya apa Pak? Maksudnya kalau ada orang tanya itu rumah siapa, itu mobil siapa, mereka akan bilang anak pertama saya di Jogja. Yang udah seperti itu. Harusnya tahun ini naik haji Pak, harusnya, dan sudah deal sebenarnya. Ya udah lunas semuanya, belum dikasih ke sana ya tahun ini. Harusnya 4 ya. Mertua saya udah di Mekah sekarang, lagi di Mekah mertua saya berdua. Ya karena ambil Jakarta, orang tua saya Palu, karena tidak bertepatan waktunya. Akhirnya orang tua saya harus ngundang tahun depan. Ya harusnya plus, harusnya saya bisa kasih plus, bukan reguler biasa, harusnya plus. Kalau saya bisa kasih plus, nggak akan seperti ini kok. Saya agak kecewa pada saat itu, pada saat orang tua saya nggak jadi berangkat. Mama saya cuma bilang, Allah tahu kapan saya dipanggil, tenang aja. Akhirnya mertua saya sekarang Pak, yang di Mekah sekarang, telepon, Mama lagi di mana? Mama mau ke Rauda sebentar, segala macam, minta doa segala, luar biasa Pak, luar biasa. Karena impian kami memang pengen mengajikan keempat orang tua kami. Dan alhamdulillah, wabil alamin, alhamdulillah. Orang tua saya itu orang Sulawesi, jadi Sulawesi itu naik haji itu wajib Pak. Pada saat saya kuliah di Yogyakarta, itu tanah yang mereka pakai untuk naik haji, itu yang mereka jual Pak. Yang mereka buat ongkosin saya ke Jogja. Terus ditanya sama tetangga, kapan ibu bisa naik haji? Kakak-kakak ibu nanya, kapan ibu bisa naik haji? Tahu nggak ibu bilang saya apa? Biar abdi aja yang naikin haji saya. Kalau saya nggak ditiansi Pak, Allahu Akbar, nggak mungkin bisa seperti ini Pak. Nggak bisa seperti ini. Bapak saya Pak, orang ini nggak pernah nangis. Tapi waktu Agustus jam setengah 12 malam pengumuman Mercy, saya bilang sama mama papa, Pak, jangan tidur. Ini ada pengumuman. Ada pengumuman mobil, mudah-mudahan saya dapat. Doakan saya ya Ma. Mama bilang iya, doakan. Pas jam setengah 12 kita diumumin, saya salah satunya, Pak Rijal salah satunya. Kita diumumin Pak, penerima mobil mewah Abdi Suardin. Saya langsung bilang, Allahu Akbar, kesampean. Saya bisa berjuang sampai titik ini. Saya telepon bapak saya pada saat itu. Saya bilang, Pak, alhamdulillah, saya terima mobil. Ibu saya bilang, bapak saya nangis. Terus dia bilang, dan pertama kali bahasa yang keluar dari bapak saya bangga punya anak seperti kamu. Saya bisa beliin mobil orang tua saya, Pak. Saya bisa bangunin renovasi rumah orang tua saya. Kalau dulu Anda datang ke komplek kami, Pak, rumah orang tua kami itu yang paling kecil. Waktu saya bintang 6, nenek saya meninggal, itu bocor, Pak. Bocor. Tapi sekarang kalau Anda datang lagi ke tempat itu, kalau Anda masuk komplek itu, Anda akan lihat rumah paling besar di situ sekarang. Itu perubahan-perubahan yang kami dapatkan, Pak. Alhamdulillah. Bisnis ini bukan cuma sekedar uang, Pak, tapi kebanggaan, Pak. Untuk sebuah kebanggaan hidup, nyawa taruhannya, Pak. Bisnis ini bukan cuma sekedar jualan, bukan cuma sekedar segala macam, tapi bagi saya, bisnis ini harga diri. Harga diri, Pak. Saya udah ngomong kemana-mana. Masa saya tidak sampai? Saya harus sampai. Dan saya akan lakukan terus menerus. Saya nggak peduli. Apapun resikonya, saya nggak akan peduli. Bagaimana dengan Anda? Kalau Anda siap berjuang di bisnis ini, saatnya kita mau merubah hidup. Anda jatuh, Anda bangkit, 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 Anda jatuh, Anda bangkit. Allah tahu, Pak, siapa yang bekerja keras. Mahatma Gandhi bilang,
Nilai manusia bukan dilihat dari hasil, tapi bagaimana cara dia melakukan. Nilai manusia bukan dilihat dari hasil, tapi bagaimana Anda bisa melakukan apa yang sudah Anda lakukan. Pak, Anda sudah memulai bisnis ini dengan indah. Bagi Anda yang member, akhiri dengan indah, Pak. Tumbangkan semua kata-kata orang yang mengatakan Anda tidak bisa. Buktikan, Pak. Manusia itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini, Pak. Tidak ada yang diciptakan kaya, nggak ada yang diciptakan miskin. Kalau ada orang tuanya orang lain bisa ke tanah suci, Pak, orang tua kita pun bisa ke tanah suci. Kalau ada orang tuanya orang lain bisa naik Alphard, rumah yang besar, orang tua kita pun layak. Layak. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Manusia diciptakan sebagai khalifah, Pak. Ayo, Pak, kita bisa rubah, Pak. Kita bisa merubah, Pak. Saya bukti nyata, Pak, dari orang yang nggak ada. From nothing to something, from zero to hero. Luar biasa sekali bisnis ini, Pak. Luar biasa, kendaraan yang sangat cepat sekali. Anda pasti bisa, Pak, menjalankan bisnis ini, Pak. Terakhir dari saya, life is not about waiting for the storm to pass. It's about how to dance in the middle of the rain. Hidup bukanlah menunggu badai akan reda. Tapi hidup adalah bagaimana kita bisa menari di tengah badai. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan semua masalah-masalah Anda. Jangan takut, Pak. Jangan takut. Bagi Anda yang member, satu pesan dari kami. Bagi Anda yang lagi gila-gilanya menjalankan bisnis ini, satu pesan dari kami, Pak. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Karena orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Lebih baik hidup 1 tahun sebagai seorang serigala daripada hidup 1000 tahun sebagai seorang domba. Lebih baik hidup 1 tahun sebagai seorang pemenang daripada hidup 1000 tahun sebagai seorang pecundang. Kalau saya bisa, kami bisa, Anda pun pasti bisa, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.